Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis taklim malam Sabtu Masjid Jami'ah Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus majelis taklim yang insyaallah semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat karomah dan barakah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah lapangkan rezeki yang halal yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dibimbing dan dituntun oleh Allah agar bisa meraih ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para ulama, dan pada muassis yang berjuang untuk Masjid Jami'ah Ikhlas ini dan yang mewakafkannya. Mudah-mudahan semuanya sudah mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, yang telah meninggal dunia diluaskan dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan mudah-mudahan kita semua bisa meraih husnul khatimah. Lillahi ta'ala bidil janniyah bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin al muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wa syuhada'i was shalihin, khususan ila hadrati syuhada awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ila hadrati syuhada awliya Syekh Hafiz Hasan As-Sajili, ila hadrati syuhada awliya Syekh Wahabuddin Al-Sabati, ila hadrati Sayyidina Hamid Ali Salam, ila hadrati Sayyidina Abdul Razzaq al-Sabil Sayyidina Bisharat al-Jihud bin Nasr, ila syuhada Abdul ila syurama al-Mustaqim bin Zaid, ila syurama Abdul Jalil al-Mustaqim, ila Syekh Hizbullah al-Nazuki, ila Syekh Hakim al-Mustafi, ila Syekh Sharafuddin Abdul Jalil al-Mustaqim, wa usuli wa muhim muslim wa talamizihi wa zawjatihi wa man intasaba ilayhim qaddasallahu asrarahum li jami'i arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa a'lamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa liman haqqun alaina wa liman syekhina wa mu'allimina wa asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
fadlil wudu'i, tentang keutamaan berwudu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Telah berfirman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholat, apabila kamu ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu, ila akhiril ayat. Wa qawluhu ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah menginginkan kesulitan atau kesusahan atas kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menginginkan agar kalian itu mau membersihkan diri kalian, wa liyutimma nikmatahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian jadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil nanti pada hari kiamat, gurran muhajjalin, dengan cahaya yang cemerlang, min asari wudu, dari bekas berwudu. Famastata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian, ayyutila qurratahu, untuk memperpanjang cahaya yang memancar itu, falyaf'al, maka silakan kerjakan. Rawahu Syaikhan, hadis diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, setelah pelajaran yang ke-9 kita membahas tentang taubat pada minggu yang lalu, sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-10 tentang keutamaan berwudu. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang keutamaan berwudu, kita harus tahu dulu dari sisi syariatnya atau dari segi ilmu fikihnya, wudu itu apa, ya, bagaimana, dan hukumnya juga apa. Wudu itu pekerjaan, ya, di antara pekerjaan bersuci. Ya, kita tahu bahwa landasan agama Islam itu adalah kesucian dan kebersihan. Jadi kita sebagai umatnya harus menjadi terdepan, ya, menjadi pelopor dalam kebersihan dan kesucian dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, terkait dengan wudu, ini wudu terkait pertama dengan sholat, baik itu yang namanya sholat fardu maupun sholat sunnah, itu semuanya syarat sahnya harus pakai wudu. Jangan kemudian kita berdoa cuma sholat sunnah berarti wudunya sunnah, ya enggak, ya, wudunya tetap wajib tuh, ya. Itu terkait dengan sholat. Kemudian yang kedua, berwudu itu terkait dengan kita menyentuh Al-Quran, mushaf, ya, mushaf Al-Quran itu kalau kita sentuh, meskipun dikit, cuma gini doang, kita wajib
bolehnya itu bagi kita yang punya hadas kecil. Kalau hadas besar nggak boleh. Hadas besar itu yang termasuk junub, perempuan nifas, nggak boleh dia baca Al-Quran meskipun hafal, ya nggak nyentuh. Ya kita yang junub, ya dalam keadaan hadas besar atau junub juga nggak boleh baca Al-Quran, ya meskipun hafal atau tanpa menyentuh atau memegang Al-Quran, kecuali bacaan Al-Quran itu berupa doa, ya doa yang kita baca memang maksudnya untuk doa, bukan untuk baca Al-Quran. Kalau doa kan boleh. Kalau doa kita dalam keadaan junub atau hadas besar itu boleh, Pak. Ya, kan ada ketika doa yang diambil dari Al-Quran. Rabbana atina itu di mana? Di Al-Quran, Pak. Jadi ketika kita baca Rabbana atina ya sampai akhir, kitanya hadas besar atau junub itu boleh. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, itu juga kan Al-Quran. Cuma kita baca untuk doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu juga Al-Quran. Tapi kita baca untuk berdoa itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita bacaan-bacaan yang lain dengan maksud untuk membaca Al-Quran itu haram. Jadi kitanya kudu mandi dulu. Ya mandi hadas besar atau mandi junub. Ya kalau udah mandi, ya meskipun belum berwudu, yang penting kita jangan sentuh mushafnya, jangan kita pegang mushafnya, itu boleh, silakan. Ya, cuman kalau pengen yang lebih utama, ya afdal ya berwudu dulu, meskipun kita hafal, kitanya punya wudu itu lebih afdal ketimbang kita enggak dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan berhadas, ya. Nah itu wudu ya, terkait dengan apa tadi? Dengan sholat. Pertama yang kedua dengan menyentuh dan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga wudu terkait dengan tawaf. Ya, tawaf itu kan hukumnya sama dengan sholat. Jadi kalau kita tawaf, kitanya harus berwudu. Ya, kalau nggak berwudu ya nggak sah. Ya sama dengan sholat aja gitu. Karena perbandingannya antara tawaf dengan sholat itu sama. Jadi ketika sholat wajib berwudu, demikian pula dalam tawaf harus berwudu. Nah kemudian terkait juga dengan wudu ini menyangkut masalah keabsahan berwudu. Nah ini kita kaji fikihnya ya, biar jelas. Dan nanti kan ayat tadi itu yang saya baca mengenai keutamaan, sekarang mengenai berwudu itu syaratnya apa? Syurutul wudu khamsatun. Syarat wudu itu ada 5. Pertama, ayakunal mutawaddi musliman. Orang yang berwudu itu orang Islam. Jadi kalau orang non muslim dia berwudu yang besar, ya kemudian dia harus toleransi aja, ya kan? Silakan terserah, tapi terserah dia Pak. Kita juga jangan kita omelin, ya gitu. Kalau kita omelin ataupun kagak kita tetap besar, ya kan? Cuma dia kerja berwudu umpamanya karena pengen toleransi silakan aja. Ya siapa tahu nanti dia sering ikut-ikutan begitu malah hatinya dibuka kemudian masuk Islam. Jangan kita omelin, jangan. Nanti malah makin benci sama Islam atau orang Islam. Biarin aja itu urusan dia kok. Yang penting kita kan dari segi hukum kita, ketika orang non muslim berwudu maka wudunya tidak sah. Ya maksudnya bukan wudu aja, semua yang kita kerjain ibadah sholat, non muslim ikut sholat, ya kan? Nah itu dalam rangka toleransi aja, asal membuat dia. Ya silakan aja terserah. Cuma kita punya prinsip nggak sah apa yang dikerjakan. Dan ketidaksaan itu juga nggak perlu kita omongin sana dia. Ya, lu wudu sholat harus sah. Nggak akan nanti juga nggak bisa al-mahir jadi orang kafir aja. Jangan begitu Pak, biarin aja. Ya biarin aja orang dia ngikutin yang baik kok, ya kan? Gitu. Ya itu tadi siapa tahu
sudah bisa bedain yang baik dengan yang tidak baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, alla yakuna ala afdhalil wudu hamilun yang nahu sulma ila basara. Tidak boleh ya di anggota wudu kita ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh seperti lem, ya, dodol yang masih lembek. Ya kan dodol kalau yang nggak terbiasa kan lengket ya. Iya ada pepek, pipek, cat, ya apa aja deh pokoknya sekiranya air nggak nyampe atau nggak nyerap, itu maka kulit kita meskipun sedikit, ya itu nggak sah wudunya. Jadi kalau kita dulu lagi kerja tangan dicet-cet gitu kan atau melem-melem apa, kita mau sholat ke wudu periksa dulu tangan, pokoknya anggota wudu aja, tangan, kaki, ya kaki itu diperiksa siapa tahu ada lem yang masih nempel atau pipek atau apa ya yang bikin kue pakai apa itu yang lengket ya, itu diperiksa dulu biar benar-benar terjamin ketika kita wudu air itu sampai ke kulit kita, nyerap ke kulit kita. Kemudian syarat yang keempat, alla yattakhidha fardhon min furudihi sunnatan. Jangan meyakini ya Pak ya dalam berwudu apa yang rukun dianggap sunnah. Nah ini Pak ya, atau bisa jadi dibalik itu Pak, yang sunnah dia yakinin itu rukun wajib, itu nggak sah wudunya Pak. Nah ini ribet nih Pak kalau yang ada ngaji, ya kan udah ngaji aja kadang-kadang belum apa, belum paham itu. Contohnya gini Pak, coba ini saya tanya, kita kan kalau berwudu itu kan ada basuh telinga tuh, coba saya tanya hukumnya apa? Membasuh telinga. Fardu, rukun, lalu apa sunnah? Hah? Nah, ini banyak yang berbeda. Nah, iya, ya, membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Ya, iya, termasuk apa namanya meratakan air di sekujur kepala itu hukumnya sunnah. Tapi kita meyakini itu fardu rukun, nggak salah wudunya. Tuh, ya. Membasuh apa? Cuci-cuci tangan gitu, ya sebelum kita basuh muka itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib, bukan fardu, sunnah. Tapi kita meyakini umpamanya itu rukun, maka tidak sah wudunya. Tuh, iya pada disinilah pentingnya ilmu, termasuk ke umur. Apa masukin air ke hidung istinsya, ya dimasukin dikeluarin lagi pada semprot, itu ya, dihirup keluarin lagi, itu istinsya, itu hukumnya sunnah. Tapi umpamanya kita meyakini itu fardu atau rukun, tidak sah wudunya. Oh, inilah pentingnya kita belajar ngaji. Ini baru satu ya contoh. Bisa jadi kan kita ada yang meyakini begitu kan? Iya. Nah ini harus kita ketahui. Jadi kalau nggak seperti itu nanti bisa jadi ibadah kita seumur hidup gak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nggak sah. Kenapa nggak sah? Berawal dari wudu yang nggak sah, otomatis sholatnya sah nggak? Ya kagak. Ya wudu itu nggak ada sholat, ya itu nggak bakalan sah
Yang fardu, yang rukun itu basuhan yang keberapa? Pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga sunnah, atau pertama ya fardu rukun, yang kedua sampai ketiga pokoknya 3 basuhan itu fardu. Gimana? Ayo kita periksa gitu-gitu, kita periksa kerjaan ibadah kita. Ini baru dulu Pak, belum yang lain. Makanya jangan gampang-gampang sombong benar. Ini aja yang bagian luar ribet ya, bagian zahir ribet. Ketika kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu yang fardu yang menjadi rukun yang pertamanya. Ya, ada 3 kali itu hukumnya sunnah. Makanya ketika waktunya umpamanya mepet lupa atau airnya sedikit, kalau kita wudhu 3 kali kayaknya kagak nyukupin. Ya kita basuh sekali-sekali aja. Sama kan memang yang rukun sekali-sekali aja. Ada 3 kali itu hukumnya sunnah. Nah, tapi umpamanya di antara kita meyakini 3 kali, bahkan dia pernah melihat orang wudhu basuh muka sekali, langsung dia vonis salah atau salah dulu. Memang apa? Gue lihat dulu basuhnya cuma sekali, lain sekali yang lalu. Loh, dia gua. Ya kan ya. Tapi dia wudhu ngaji, ini yang nyalain agak dan ribet ya, bakal ngaji tapi bisa nyalain orang. Gak ada ilmu bisa nyalain orang. Sekarang banyak begitu Pak. Gak ada ilmu kok bisa nyalain orang. Paling gak ketika kita nyalain orang, kita itu punya ilmunya. Begitu. Jadi ketika nanti ditentang, kita punya dalil. Ada pijakan, ada bagaimana menurut ngaji malam satu ini hukumnya. Ya paling ada begitu. Lu menganggap 3 kali basuh muka wajib dari mana? Dari mana ya? Jangan bingung. Ya kan pokoknya gue denger-denger. Lah, gue denger-denger. Ya kan ribet. Masa gue denger-denger? Ya urusan ibadah jangan gue denger-denger. Atau kata si Anu. Jangan, paling gak kata dulu siapa pakai sebut. Ya, itu bahkan gue punya kitabnya ada, silakan. Tapi kalau sudah cuma nyalain, nanti kalau dibalikin ya kan argumentasi kalah tak kalah malu. Iya, jadi membasuh muka yang bisa kepala itu kan itu 3 kali hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun atau fardu itu yang pertamanya sekali dulu. Ya, kalau lebih bagaimana? Kita telusurin Pak. Ada orang rukun buat sampai 10 kali. Iya, sampai kering, kotor. Ya, bagaimana itu? Itu hukumnya makruh. Pokoknya lebih dari 3, hukumnya makruh. Makin banyak dia kurang, makin makruh. Kenapa? Karena masih tajir, menghambur-hamburkan air tanpa ada gunanya. Itu, ya. Islam itu kan melarang kita tajir, ya kan? Itu harus dipahami Pak, ya. Jadi hal-hal kayak ini harus kita telah kita pelajari. Jangan sampai nanti ibadah kita yang bayangan kita atau anggapan kita udah benar, udah beres, ternyata begitu diperiksa nanti salah. Ya, makanya nanti yaumul hisab itu Pak, hari perhitungan. Di samping harta benda kita dihisab, ibadah kita bisa diperiksa gitu Pak. Ya katakan dari sholat, dari wudhunya, terus pakaian kita dalam sholat, ya, terus gerakan badan, benar apa enggak, sesuai tuntunan apa enggak, ya kan? Udah ada anggapan masuk sholat karena sholat hari, begitu diperiksa, rukunya salah, terbalik, bukan ke depan ke belakang rukunya. Nggak bisa bagaimana sih rukunya terbalik? Iya, kan tahu ilmu dia Pak. Iya, itu baru lempanan sholat tuh Pak, belum lempanan puasa, belum lempanan zakat, belum lempanan haji
udah rapi, udah benar berdasarkan ilmu, tetap aja merunduk. Artinya jangan merasa ahli sorga udah, jangan. Iya, soalnya memang kalau diperiksa kan Allah Pak, ya kan? Didampingi malaikat juga, saksi-saksi yang lain. Iya, kalau yang periksa manusia mah ya kita kasih aja nih lebih juga 100 juta, ya kan? Mulai ya kan berubah hukumnya, ya kan? Dan kalau Allah makan maha kaya, ya, dan Allah nggak bisa dibohongin, nggak bisa dikibulin, nggak bisa ditutup-tutupin, ya. Nah, inilah kita sekali lagi pentingnya kita ngaji yang untuk menelaah ibadah-ibadah kita, yang belum paham yang paham, yang udah paham biar makin tambah paham. Nah kemudian faraidul wudu, rukun-rukun wudu. Nah ini rukun-rukunnya nih, ya, sittatun ada 6. Wahia yaitu al-awwal niat. Niat kita periksa ya kita selama ini berwudu, ya kan? Udah benar apa enggak? Ya, udah benar ya. Sebab kalau apa? Kalau umpamanya salah, mengulang lagi dari benar, ya kan? Ya paling terkait dengan asal kemarin, gak ada istighfar lagi, udah tahu kan? Bagaimana kita mengulang lagi enggak? Kebanyakan gitu ya. Kita minta ampun aja sama Allah. Ya, dia itu indah qasdi awali juz'in minal wajhi. Niat itu pertama fil qalbi, di hati. Ini harus betul-betul kita paham. Bukan yang di mulut nawaitul wudu, bukan. Ya, kita nggak pakai nawaitul wudu, mulut kita gitu diam aja, tapi hati kita nawaitul wudu. Itu udah sah. Kalau mulut doang hatinya nggak nawaitul, nggak sah wudunya Pak. Sholat juga sama nanti usolli di mulutnya, usolli hatinya nggak sah. Yang penting hatinya, mulutnya nggak ngomong, nggak ucapin, nggak apa. Itu ada sunnah. Ya, kalau udah hatinya udah jejak mah nggak pakai lagi. Ya kan itu kan disunahkan pakai nawaitu untuk wudu atau puasa gitu ya. Nawaitu wudu atau nawaitu sholawati, kalau sholat usolli boleh. Sholat juga kan bukan usolli. Apa ungkapannya, tapi nawaitu sholat, aku niat sholat, boleh Pak, ya, dan segi hukum fikih itu boleh, ya. Nah jadi niat itu di hati. Jadi ketika kita ungkapkan, kalau hati kita belum jejak silakan, tapi kalau udah jejak hati kita, hati udah mantap, langsung aja udah ber, nggak pakai usolli atau nawaitu lagi. Kenapa? Hatinya udah mantap kok, ya. Jadi kan tujuannya diucapin itu untuk bantu hati, tapi hatinya yang dibantu malah ya kan, malah lagi menghayal mana tahu, ya kagak sah sholatnya atau wudunya, ya kan. Di hati, apa itu dinyatakan di hati? Ketika basuhan pertama dari bagian muka. Jadi gini jadi banyak air Al-Quran. Kita memulainya nempelin air di mata kita ini, apa di sini, apa kemari, apa di sini. Yang penting pada saat tangan kita nempel, ya, itu hati kita menyatakan nawaitu. Ya, jangan sampai udah muter-muter, muter siap mau basuh yang kedua, basuhan yang kedua, yang namanya sunnah, baru dia menyatakan dia tidak sah wudunya. Atau baru cuci telapak tangan dia udah bilang, ya, baru cuci tangan kita di keran ini atau di kolom, dia udah pasang niat kan, aku berwudu yang karena Allah. Ada sah. Karena pekerjaan wudu yang pertama membasuh muka. Pekerjaan pertama itu membasuh muka. Nah kalau sholat kan pekerjaan pertamanya apa? Baca takbir, takbiratul ihram. Nah kalau wudu basuh muka. Nah yang kau belakang lagi, pas udah basuh kaki baru pasang niat. Begitu
Lillahi ta'ala itu sunnah. Menyatakan lillahi ta'ala itu punya sunnah. Yang penting nawaitu wudu'a. Kalau diri kan nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar. Ya minjil ta'amul juga ya kepanjangan. Ya kan? Iya, apalagi waktu Ramadan. Ya kan? Iya. Ingat-ingat kita kecil hati yang pengen aja nawaitu wudu pada. Ya, makanya diagung lillahi ta'ala di hati. Pakai bahasa kita bisa terserah bahasa apa. Oh, bahasa apa aja mau dikit. Jangan kamu pakai bahasa Inggris. Silakan. Tapi jangan berpikir Allah ngerti nggak ya kalau ngerti orang yang bikin Allah itu bahasa. Begitu itu kan di hati. Tapi kalau mau ucapan ya pakai bahasa Arab bagusnya itu, ya. Nah itu biar kita ya di apa harus betul-betul kita teliti dalam berwudu, ya. Kita mulai yang sunnah-sunnahnya dari membasuh tangan, jaga tuh siap-siap nyaut air atau nadanya air di keran, kita akan nempel di wajah terserah mau kemana ya. Itu langsung hati kita menyatakan aku berwudu sebagai kewajiban karena Allah. Kalau hati maka cepat, ya. Getaran hati itu lebih cepat. Kadang-kadang orang ketika dia baca apa namanya Al-Fatihah aja diucapkan dengan di hati atau cepat dari hati pak. Ada kata dibaca. Cuma bukan berarti nanti dalam sholat Fatihah boleh dibaca dengan hati, enggak, harus dibaca dengan lidah, ya kan? Nggak boleh. Lu sholat diam aja boleh nanti benar hati baca Fatihah mana ada, ya kan? Iya, nggak boleh. Tahiyat harus dibaca. Mulut kita harus bergerak.
Ada juga saya pernah lihat Ustaz ya punya panjang apa? Ya punya Ustaz ya belum masuk punya panjang banget. Ya soalnya kan kata Nabi ya kuku panjang itu salah satu daripada bentuk setan. Setan itu punya panjang-panjang. Jadi ketika kuku kita panjang berarti kita nyerupain setan gitu Pak. Ya. Man sabaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongannya. Jadi disunahkan kuku kita itu ada yang panjang sebatas itu aja rata dengan ujung jari kita. Ya. Nah itu kan di bawahnya kadang-kadang suka ada item-item bekas tanah apa-apa, ya kan oli itu dibersihin dulu kalau kita mau wudu, ya kan? Dikhawatirkan nanti kulitnya di bawah kuku yang sedikit itu nggak terbasuh. Nah meskipun sedikit nggak terbasuh, agak sah. Tuh, ya nggak salah, nggak betul, ya makanya dibersihin ya. Agak panjang sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting rajin dibersihin aja. Jangan sampai ada benda-benda atau zat-zat yang menghalangi sampainya air ke kulit yang ada di bawah kuku ya bagian ujungnya itu. Nah termasuk daripada apa namanya keamanan ya tadi yang pertama itu buka ya termasuk yang bagian buka itu bulu-bulu ya yang tumbuh di air apa panjang tinggal matanya doang, ya kan? Itu wajib terbasuh semua, ya wajib terbasuh bulu-bulu cabang jenggot itu kumis itu wajib, ya termasuk kulit yang ada di balik bulu, ya kumis di balik cabang di balik jenggot itu wajib terkena air, terbasuh dengan air, tapi apabila brewokannya itu tipis Pak ya kalau tebel hanya disunahkan. Nah kalau tebel kan ribet Pak. Wow ini gak kan buang juga tebel lah pokoknya brewokannya tebel gitu. Itu hanya disunahkan sampai ke kulit. Tapi kalau tipis itu wajib air sampai ke kulit dibalik brewokannya itu, dibalik kubis, dibalik jenggot, dibalik cabangnya gitu ya. Nah termasuk juga tangan yang bulu-bulu yang ada di tangan ya itu semuanya wajib terbasuh. Makanya nanti digosok-gosok itu Pak apa bulu-bulunya kalau bulunya tebal itu ya. Karena ada orang yang bulunya tebal gitu Pak ya. Nah, itu digosok-gosok biar airnya itu nyerap ke kulit di balik bulu-bulu tangan kita. Kemudian yang keempat masubah dirosi mengusap. Nah, ya bahasanya di sini mengusap sebagian kepala. Jadi tangan kita basahin atau kita giniin pakai air tanpa perlu ada air begini gitu Pak. Ya, jadi tangan kita udah basah, nah kita usap. Itu sebagian, terserah mau bagian depan, samping, sini, atau belakang, atau tengah sini, terserah. Ya, sunahnya diusap semua. Ya, sunahnya lagi ngerjainnya jadi diusap ya. Nah itu dibalik usap itu sunahnya. Ini diginiin, diginiin balik lagi. Ini pada biar kotorannya itu pada apa? Pada mentah. Ini modelnya ya. Itu sunah seperti itu. Dan nanti tidak sah kalau dia membasuh rambut saja kalau rambutnya itu sudah di luar wilayah kepala. Rambut digondong panjang kali Pak, ada kuncirnya, ya kan? Ada kuncir di sini nih, kemari sampai di punggung sini. Nah, ketika wudu itu yang dia anuin, yang dia usap, jadi yang di wilayah kepala itu enggak. Ini yang di situ
tidak ada apa namanya penyebutan kuping, telinga, nggak ada kan? Nah berarti hukumnya sunnah. Jadi ketika kita berwudu nggak basuh atau nggak membersihkan telinga, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi ketika kita meyakini basuh kuping itu wajib karena rukun, maka tidak sah wudunya. Tuh, ya jadi kalau belum paham, mudah-mudahan ini udah menjadi apa namanya ilmu gitu. Jadi mulai tadi kalau yang wudu jangan sekali-kali meyakini bahwa membasuh telinga itu hukumnya baru, jangan ya. Jadi hukumnya hanya sunnah. Ada juga kan yang basuh leher itu ya, kemana itu juga sebagian ulama malah mengatakan itu malah nggak sunnah, apalagi padu ya. Hanya mungkin ya sekedar untuk biar adalah kena air seger gitu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan diyakini itu padu ya kan, jangan. Yang kelima, waslul rijlaini ilal ka'bain, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Ya nggak panjang gitu ya, sampai mata keok kalau kita bilang ya, itu ya. Kemudian ayat ke-6, tertib bainal a'dha'il arba'ah, tertib kedudukan ya, dari muka, tangan, kepala, kaki, jangan diberantakin ya kan, dengan alasan sama aja ya kan, yang penting kan bersihin, nggak bisa. Karena kan contohnya dari Nabi nggak pernah wudu itu dari kaki dulu atau tangan, itu nggak pernah, ya turunkan, itu tertib ya. Makanya ketika ada orang tanya mana dalilnya tertib, ada itu kan ijtihad ulama setelah diperiksa ya, akalnya Nabi berwudu selalu begitu, itu menunjukkan wajib tertib berurutan, jangan cari dalil ya kan, itu hasil ijtihad namanya. Nah kemudian menjadi ijma ulama, ijma para imam ya. Jadi nah itulah apa namanya rukun-rukun wudu ya, 5 perkara yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, dengan benar, dan kita praktikin juga dengan baik dan benar. Insyaallah yang wudu kita sah ya, kalau sudah sah ya insyaallah mudah-mudahan diterima. Yang jelas kalau wudunya sah otomatis apa namanya sholatnya juga sah. Kalau wudunya tidak sah maka otomatis juga sholatnya tidak sah. Demikian. Ustaz. Kita masih bisa. Ustaz mau tanya Ustaz. No. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz, itu batas wudhu yang tidak batal itu batasnya di mana Pak Ustaz? Majuan. Bawa itu contekan. Hebat ya, banyak. Oh iya, batas ya wudu itu keabsahannya sampai di mana? Ya batas keabsahan wudu itu ya sepanjang memang tidak ada hal-hal yang membatalkan dia, membatalkan wudu, ya terus aja bisa dipakai untuk sholat lagi, tentu Al-Quran dan sebagainya, ya. Kan nggak kali wudu kan di antaranya nih, ya kan buang angin, betul, itu tidur dalam posisi yang tidak duduk secara mantap, ya kan. Kemudian berhadas, ya kencing, ya buang air besar, itu batalin wudu semua. Nah, selain itu nggak ada, wudunya sah-sah aja. Makanya kan Imam Hanafi itu dalam riwayat beliau tuh sholat subuh pakai wudu sholat isya, dan isyanya di awal waktu kan kayak gini nih, dia wudu sholat isya. Dan kan wudu sholat isya dipakai
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum